Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, kepada Prof. Yati Dwi Ikromo Harmoko selaku pengampu mata kuliah rekayasa nilai. Perkenalkan, nama saya Sipanya Febina Barus dengan NIM 21010120120042. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas rekayasa nilai saya pada kasus penerapan value engineering pada perbaikan Jalan Robert Kota bagian Barat Saint Paul. Latar belakang proyek ini berikut adalah lokasi proyek. Latar belakang proyek ini, di mana Jalan Robert adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh Mendot dan menyediakan jalan raya utara selatan utama untuk bagian barat Saint Paul. Jalan diklasifikasikan sebagai arteri sekunder. Termini proyek adalah Jalan Mendotadi Selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue, Jalan Robert adalah jalan raya 5 jalur yang tidak dibagi dengan tidak ada parkir di jalan. Dari Butler Avenue ke Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi parkir di kedua sisinya. Selanjutnya, deskripsi proyek. Jalan Robert hadir sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisi dan rata-rata lalu lintas harian, mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Dari Butler Avenue ke garis batas kota utara di Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan ADT. Di sepanjang koridor, terutama di 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Di beberapa daerah, jalan masuk berjarak hanya 50 kaki. Karena jalan masuk yang berjarak sangat dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Jalan Robert lebih tinggi daripada rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya yang tidak terbagi di area tersebut. Berikut adalah potongan melintang jalannya. Tujuan proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert, untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas, dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara Jalan Butler dengan menghilangkan parkir, menambah jalur belokan, dan memperbaiki trotoar. Poin rekonstruksinya yang pertama itu infrastruktur, selanjutnya keamanan, lalu estetika, dan yang terakhir transit. Yang pertama itu infrastruktur, di mana dilakukan overlay dari permukaan perkerasan aspal yang ada, lalu melakukan penggantian bagian trotoar beton yang rusak, melakukan peningkatan atau penggantian saluran pembuangan, serta perbaikan utilitas publik atau saluran pembuangan air dan pipa air sesuai kebutuhan. Untuk keamanannya, menambahkan median yang dinaikkan ke jalur tengah yang ada, lalu menyediakan kapasitas tambahan di setiap daerah di ujung utara dari Jalan Robert antara Butler dan Annapolis, lalu perbaikan persimpangan, termasuk pelebaran jari-jari peningkatan sinyal, jalur belokan tambahan khusus untuk Jalan Robert dari jalan-jalan sisi terpilih. Dan yang terakhir, konsolidasi jalan masuk mana yang sesuai. Untuk sisi estetikanya, mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem lampu yang lebih efisien dan estetika. Dan menambah elemen hijau dengan menggunakan pohon boulevard dan elemen landscape di dalam koridor. Dan yang terakhir ada transit, yaitu memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur jalan mobil, jalanan masa depan, atau angkutan cepat bis di jalur perjalanan luar. Selanjutnya, batasan dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari proyek, tim value engineering diberikan batasan proyek dan pengendalian keputusan yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Yang pertama, jalan setapak 80 kaki. Yang kedua, proyek harus dibiarkan pada
April 2014. Yang ketiga, menjaga 2 jalur satu arah pada Jalan Robert selama konstruksi dan jalan memutar untuk arah lain. Keempat, mempertahankan akses ke bisnis selama konstruksi. Kelima, mempertahankan jalan memutar bisnis selama konstruksi. Keenam, menjaga jalan pintas selama konstruksi. 7, memelihara jalan memutar bus selama konstruksi. Dan yang terakhir, menjaga jalur penjalan kaki selama konstruksi. Kekhawatiran pada stakeholder yang pertama itu, pekerjaan yang dimulai pada tahun 2014, lalu pengemudi dan penjalan kaki akan dipandu secara jelas dan sesuai melalui zona kerja dan untuk bisnis. Yang ketiga, meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien, sambil mempertahankan persyaratan konstruksi yang berkualitas. Dan yang terakhir, pembukaan penawaran yang terlambat pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawaran dan harga yang meningkat. Selanjutnya ada observasi investigasi. Berikut ini ringkasan masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi ini. Yang pertama, pengemudi melakukan belok sembarangan, trotoar rusak, perkerasan retak, kegagalan atau keletihan perkerasan, banyak jalan masuk, transit atau aktivitas pejalan kaki, ujung utara berbeda dari proyek lainnya, pejalan kaki penyandang cacat, beberapa jalan buntu, kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi layanan air Senpo menggunakan pipa. Perkiraan biaya proyek ini yang sudah direncanakan oleh value engineering menggunakan harga penawaran unit dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Berikut adalah rincian biayanya. Selanjutnya jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada bulan Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April 2014. Diharapkan konstruksi dilakukan awal adalah Juni 2014 dengan proyek yang selesai pada tahun 2017 dengan durasi 3,5 tahun. Informasi yang disediakan untuk tim value engineering yaitu dokumen-dokumen proyek yang digunakan selama penelitian. Salah satunya itu ada dokumen tampilan rencana bagian 1B tata letak selatan, dokumen perkiraan biaya awal, dokumen memorandum proyek, serta dokumen draft set tinjauan agensi 60%. Selanjutnya ada analisis proyek. Yang pertama itu cost model, yang kedua performance attribute, yang ketiga kinerja attribute matrix, yang keempat tabel analisis fungsi, dan yang kelima diagram flash. Cost model diselenggarakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur utama konstruksi dan persen dari total biaya proyek untuk masing-masing item dan mengidentifikasi item berbiaya tinggi. Gambar menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan streetscape yang meliputi penerangan lebih dari 50% dari proyek tersebut. Berikut adalah diagram model biayanya. Performance attributes, kinerja masing-masing proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal studi masing-masing. Atribut ini mewakili aspek-aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut kinerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Berikut adalah tabel atribut kinerja. Di mana atribut kinerjanya dalam salah satunya adalah mainline operations yang memiliki definisi penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan jalan Robert dalam batas-batas proyek meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas selama 20 tahun serta pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur, dan lebar bahu. Yang dimana baseline-nya yang pertama itu kecepatan desain 40 mph pada bagian selatan dari Mary Avenue, 35 mph pada bagian utara dari Mary Avenue. Yang kedua ada 4-11 derajat jalur 4-11 jalur lalu lintas atau tidak termasuk selokan. Lalu ada letak pusat median dengan lebar bervariasi. Dan yang terakhir peningkatan U-turns
untuk memungkinkan kendaraan penumpang yang lebih besar di persimpangan berikutnya di Jalan Mendota, Mary Avenue, Wentworth Avenue, dan Butler Avenue. Selanjutnya adalah performance attribute. Kinerja masing-masing proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal studi masing-masing. Atribut ini mewakili aspek-aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut kinerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasi ide dan rekomendasi. Contohnya jadwal proyek dengan penilaian proyek dengan waktu yang diukur sejak saat dilakukan studi value engineering hingga masa konstruksi selesai. Dilakukan lelang pada April 2014, mulai konstruksi Juni 2014 dengan durasi konstruksi 3,5 tahun, dan 2014 perbaikan Jalan Robert termasuk perbaikan rute paralel, persinyalan sementara, dan akses bersama. Selain itu, membangun Robert Street antara Annapolis dan Butler. Pada tahun 2015, membangun Jalan Robert dari Butler ke Wentworth. 2016, membangun Jalan Robert dari Wentworth ke Mendota, dan 2017 pembersihan akhir. Berikutnya ada analisis fungsi. Yang pertama, mengurangi konflik. Kedua, mengurangi tabrakan. Yang ketiga, mengurangi kemacetan. Keempat, mengurangi mobilitas. Kelima, mengurangi biaya pemeliharaan. Dan yang keenam, meningkatkan vitalisasi ekonomi. Tabel berikut menunjukkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan utama yang sudah didefinisikan pada cost model. Salah satunya dengan item utama jalan raya yang mendukung mempersiapkan. Kemudian selanjutnya ada diagram fast. Diagram untuk proyek ini menunjukkan tingkatan operasional fungsi utama dan tingkatan operasional fungsi lokal sebagai fungsi dasar proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Hal ini memberikan tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan seperti apa fungsi yang menawarkan peluang tersebut untuk peningkatan biaya atau kinerja. Berikut adalah diagramnya. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi value engineering yang pertama yaitu penggunaan traffic barrels. Dasarnya adalah penghalang beton pracetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Dengan rekomendasi ganti penghalang beton dengan barrel lalu lintas. Keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, lebih mudah untuk mengalihkan lalu lintas, serta akses lebih mudah. Untuk kerugiannya sendiri yaitu tidak ada pemisah positif antara pekerja dan lalu lintas. Ringkasan biaya yang biaya dasar itu sebesar 0,18 miliar dolar dengan rekomendasi $0 dan penghematan biaya sebesar 0,20 miliar dolar. Rekomendasi value engineering yang kedua yaitu rapat mingguan kontraktor yang berdasarkan kota atau negara bagian menyediakan penghubung bisnis agar bisnis mendapat informasi tentang jadwal dan kemajuan konstruksi. Rekomendasinya yaitu kontraktor menunjukkan seseorang kemungkinan besar yang mandor atau pengawas yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis tentang pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Keuntungannya, memberikan jangkauan ke bisnis lokal selama konstruksi, izinkan bisnis untuk susunan acara, serta membangun hubungan antar kontraktor dan bisnis. Kerugiannya yaitu perubahan jadwal dapat menyebabkan bisnis kehilangan kepercayaan pada kontraktor. Biaya yang dikeluarkan sebesar $0 dan penghematan biaya sebesar $0. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering 3A atau relokasi utilitas pertama. Yang berdasarkan pembangunan perbaikan saluran utama air dan sanitasi akan dibagi selama musim konstruksi 2014 sampai 2016. Rekomendasinya yaitu mengembangkan urutan pekerjaan atau ketentuan kontrak kerja. Urutan pertama yang mensyaratkan penyelesaian pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran air limbah yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan di bagian proyek tersebut.
Keuntungannya yaitu penggantian saluran utama air dan sanitasi tidak mempengaruhi pekerjaan proyek secara keseluruhan. Menghapus koordinasi dengan Saint Paul Regional Water Service dari sisa tanggung jawab kontraktor utama. Kerugiannya yaitu beberapa akses bisnis akan terpengaruh beberapa kali. Ringkasan biaya belum dapat ditentukan untuk saat ini. Selanjutnya rekomendasi value engineering 3B, mitigasi resiko, memisahkan kontrak utama air. Yang berdasarkan pembangunan perbaikan utama air akan dibagi selama musim konstruksi 2014 sampai 2016. Rekomendasinya yaitu kembangkan, iklankan, dan biarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk pemasangan saluran air utama yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert. Keuntungannya yaitu instalasi utama air tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan, mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan proyek dan kontraktor. Sambungan layanan sementara merupakan risiko besar bagi kontraktor dan pekerja kontrak yang lainnya. Kerugiannya, beberapa lokasi akses bisnis akan terpengaruh beberapa kali. Koordinasi dengan dua kontraktor sangat beristirahat. Dari itu, Roberts jalan proyek perbaikan dimulai. Dua kontrak untuk dikelola. Ringkasan biayanya belum dapat ditentukan saat ini. Selanjutnya, rekomendasi value engineering 4, kontrak inovatif. Yang berdasarkan proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain tawaran bangun.